Oke? Posisi berdirinya gimana Pak Ustaz? Ya. Posisi berdirinya pas takbiratul ihram, pas tangan takbiratul ihram dan posisi kita berdiri pas mau sholat, gimana posisi kakinya menghadap kemana gitu Pak, maksudnya menghadapnya dua ataupun kakang begini ataupun dirapatkan. Ya. Kan kebanyakan orang kan ada yang dirapat dikangkangkan gini kan, lebar gitu Pak. Posisinya gimana? Jadi posisi berdiri dalam mazhab kita Syafi'i itu mu'tadil. Mu'tadil itu maksudnya sedang, tidak terlalu rapat, tidak terlalu lebar, atau seukuran minimal 1 jengkal. Pas 1 jengkal, bukan maksudnya bukan minimal, kira-kira 1 jengkal. Itu sunnahnya dalam mazhab kita Syafi'i. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i yang rapat itu pundak, bukan kaki. Paham ya? Memang ada hadis mengatakan sawu sudul pakum, lurus dan rapatkan sok kalian. Nah maksudnya lurus dan rapatkan itu bagaimana? Yang rapat pundaknya, ya, bukan kakinya yang rapat. Kalau ngejar kaki yang rapat, akhirnya sholat nyangkap. Harus rapat. Dan memang ya merapatkan sok itu memang ada padilahnya, karena memang rapat dalam sok itu sangat penting. Dalam mazhab kita dikatakan, dalam kita fikih dikatakan, sholat ya, kok soknya tidak rapat, maka walaupun berjamaah sah, tapi tidak dapat pahala jamaah. Makanya ya memang harus rapatkan. Makanya imam itu sebelum dia takbir usahakan mengingatkan, luruskan, rapatkan sok. Makanya zaman Sayyidina Umar dulu meluruskan, rapatkan sok itu dengan pedang. Jadi sebelum sholat itu Sayyidina Umar keliling meluruskan sok. Jadi kalau tak lurus kena ke pedang. Nah itu zaman Sayyidina Umar. Kalau zaman Nabi sih tidak kena, zaman Abu Bakar tidak. Zaman Sayyidina Umar beliau itu sebelum sholat itu keliling sok itu meluruskan sok dengan pedang. Jadi lurus, kok tidak lurus soknya bengkok, kena pedang. Itu saking pentingnya maksudnya, saking pentingnya meluruskan sok. Jadi lurus sok itu memang merupakan walaupun bukan syarat sholat tapi syarat berjamaah. Kalau ingin dapat pahala jamaah, sok harus lurus dan rapat. Nah, rapat menurut mazhab kita Syafi'i itu pundaknya, bukan kakinya. Usahakan pundak rapatkan. Salah ya? Pundak dirapatkan, kemudian tumit yang diluruskan. Cara meluruskannya dengan tumit. Semua. Salah ya? Lagi dulu. Banyak ya. Untuk sembahyang berdua nih Pak. Sembahyang berdua Pak. Oh berdua. Jadi mana yang lebih utama kan? Ada sebagian orang tuh hampir sejajar. Iya. Tapi biasanya orang Iya. Jadi mana yang lebih utama? Jadi sholat berdua secara berjamaah ya itu makmum lebih mundur sedikit dari imam. Jangan sampai terlalu belakang. Jangan juga serata dengan imam. Jadi mundur sedikit. Yaitu tata cara sholat berjamaah berdua. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau sendirian di belakang itu terhitung makmum sendiri. Makmum sendiri itu tidak terhitung jamaah. Paham ya? Jadi supaya terhitung jamaah, dan ini pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, Nabi itu kalau sholat berdua itu seperti itu, mundur sedikit saja, kira-kira setengah langkah. Itu kita ada cara sholat berdua. Nah, kalau ada bertiga Pak di belakangnya, paham ya? Nah, berdua itu memang seperti ini. Terus bagaimana kalau sejajar? Kalau sejajar tetap sah tapi makruh. Makruh tidak dapat pahala. Mengerjakan makruh dalam sholat berjamaah tidak mendapatkan pahala jamaah. Nah, termasuk yang makruh dalam sholat berjamaah itu tadi sejajar antara imam dan makmum, kemudian longgarnya sok. Jadi kita usahakan kalau sholat jamaah kita rapatkan sok kita supaya kita dapat pahala jamaah. Kita ni kan bawa ke masjid ni kan dapat pahala jamaah, tapi sayang kalau kita sholat jamaah tapi tidak dapat sholat jamaah, tidak dapat pahala jamaah. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam.
Iya. Maaf lah ya, ini tentang masbuk nih Pak ya. Iya. Nah, misalkan kita sama-sama masbuk Pak nih. Apakah yang masbuk pertama itu kita ikuti, kita akan menjadi imam, ataukah masbuk itu masing-masing sholat? Gitu Pak Ustaz. Oh, sama-sama masbuk nih. Iya, sama-sama masbuk. Kalau yang tadi kan pembahasannya sama-sama masbuk, tapi yang satu dulu datang, kita datang imam sudah selesai. Ini pembahasannya lain lagi, sama-sama masbuk. Nah, kemudian ada 2 orang masbuk. Kemudian imam dah salam, apakah ketika tinggal berdua nih mengangkat salah satu dari imam atau memilih salah satu dari imam atau teruskan salat masing-masing? Teruskan salat masing-masing. Jadi yang memilih salah satu dari imam itu kalau tadi imam dah selesai. Imam dah selesai, kemudian kita datang ada orang yang masbuk masih berdiri. Nah, kita bermakmum dengan dia. Tapi kalau kita sesama masbuk dan kita sempat bertemu dengan imam, tidak perlu salah satu dari kita jadi makmum. Kita sama-sama meneruskan sholat. Terus Pak Ustaz, posisi takbiratul ihramnya macam mana Pak Ustaz? Posisi apa tuh? Posisi tangan waktu takbiratul ihram. Ya. Takbir. Tangan, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dalam bahasa kita Syafi'i itu sejajar dengan bahu dan telinga. Sejajar bahu dan telinga. Jadi jari-jari ini sejajar dengan ujung telinga. Ini jari kelingkingnya sejajar dengan bahu. Sedanglah, dia tidak terlalu bawah, tidak terlalu atas juga. Ada lagi? Ya Pak Ustaz. Ya. Ini masbuk juga Pak Ustaz. Bukan masbuk, ada orang sholat sendiri. Kita nih bingung apakah dia ini sholat apa sholat wajib atau sholat sunnah. Apakah kita ini teruskan atau masing-masing Pak Ustaz? Apakah kita ikut bermakmum dengan orang yang kita ragu di sholat wajib atau sholat sunnah? Kalau kita ragu, kita lanjutkan sholat sendiri. Tapi kalau kita ada keyakinan dia ini sholat wajib, kita bermakmum dengan dia, tidak apa-apa. Karena sholat berjamaah tetap jelas boleh besar pahala. Saat dia telanjur bagaimana? Kasusnya telanjur. Kira kita sholat wajib, tidak tahu dia sholat sunnah. Betul lah, ini kan mungkin terjadi dan pernah terjadi mungkin. Bagaimana hukumnya? Jadi bermakmum dengan orang yang sholat wajib, bermakmum dengan orang yang sholat sunnah, itu hukumnya khilaful aula. Khilaful aula dalam bahasa kita itu hukumnya setara makruh. Ya sah tapi tidak dapat pahala jemaah. Sah tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala jemaah. Lagi? Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Ada yang salam kayak gini, Ustaz, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Apakah itu khilafiyah atau bukan? Jadi sunnah ketika salam itu menolehkan muka ke kiri dan ke kanan, bukan membuka telapak tangan. Kalau membuka telapak tangan itu tidak sunnah. Saya sih belum pernah nemu kalau mazhab lain. Kalau mazhab kita Syafi'i bukan termasuk sunnah. Ya, ada tapi bukan mazhab kita Syafi'i. Maksudnya secara Syafi'i, ilmu kita mazhab Syafi'i itu tidak termasuk sunnah. Maksudnya tidak sunnah dalam mazhab kita. Mungkin dalam mazhab lain. Mazhabnya ada 4. Cuma kalau mazhab lain saya tidak tahu. Mungkin ada. Tapi kalau mazhab kita Syafi'i enggak. Bukan sunnah. Masalah ada juga di masjid sekitar. Iya. Berarti bercabang dia mazhabnya. Tapi tidak sampai membatalkan. Walaupun ada tidak sampai membatalkan. Dalam mazhab kita Syafi'i. Walau kalau mazhab lain. Kalau mazhab kita Syafi'i tidak sunnah. Nanti kita masuk ke bab sunnah-sunnah sholat ada. Nanti tinggal kita lihat aja ya, menggerakkan telapak tangan ketika salaman. Kalau tidak ada berarti tidak sunnah. Cukup insyaallah ya. Waktu isya masuk. Cukup kita sambung. Salam